Halo Sobat Senior dimanapun kalian berada, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, terpelihara oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang sesuatu yang saya alami. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan menonton sebuah video di YouTube tentang Death Alone in Singapore. Nah, saudara, death alone berarti mati sendirian. Nah, memang banyak orang mati sendirian karena mungkin ya pada waktu dia mati nggak ada orang di sampingnya. Tetapi Death Alone in Singapore ini berkisah tentang orang-orang usia lanjut yang mati sendirian tanpa diketahui oleh orang lain. Baik itu oleh tetangga, oleh anak mantu, atau saudara, atau teman. Sehingga mereka meninggal sendirian dan membusuk. Nah, ketika bau busuk itu menyengat, barulah tetangga itu mulai berpikir dari mana bau busuk ini. Dan mereka kemudian memanggil yang berwenang dan kemudian dilakukanlah penyelidikan dan diketahui. Nah, di dalam tayangan itu, saudara, di tahun 2023 ditengarai, dicatat ada 37 kasus di mana orang mati sendirian sampai membusuk di Singapura. Nah, berdasarkan berita dan analisis yang dilakukan, dari 37 orang itu semuanya pria meninggal dan usianya di atas 65 tahun. Saudara, itu membuat pemerintah betul-betul aware ya, menyadari. Dan di dalam tahun 2024, Death Alone in Singapore dicatat dari bulan Januari sampai dengan April 2024 sudah ada 13 kasus mati sendirian dan membusuk. Itu berarti dalam 1 bulan ada 3 kasus kematian sendirian dan membusuk itu. Karena itu ini membuat masyarakat dan pemerintah menyadari loh, bagaimana ini kok sampai seperti itu. Ketika saya pertama kali melihat tontonan itu, saya share dengan anak-anak saya. Saya bilang, wah kalau di Indonesia ya jarang ya sampai ada kasus orang tua mati tidak diketahui. Ya jaranglah. Tapi kemudian saudara dan saya tahu bahwa secara luar biasa ya diviralkan ada sepasang suami istri lansia yang meninggal membusuk. Saudara, mengapa hal-hal seperti ini terjadi? Saudara, kita semua tidak mau meninggal sendirian dan dalam keadaan membusuk ketika diketemukan. Orang-orang di Singapura yang tinggal sendirian dan saat ini mulai sakit, mereka ketika tahu berita seperti ini, mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa itu sangat tidak baik. Seorang yang berusia sekitar 60 tahun, dia berkata, ya saya tidak takut akan kematian. Tapi yang saya takutkan adalah mati sendirian, tidak diketahui orang, membusuk, sehingga saya ketika mati masih jadi bahan omongan orang dan meninggalkan kesan yang sangat buruk. Saudara, mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saya ya pasti tidak mau mati sendirian dan membusuk. Karena itu pemerintah Singapura melakukan penelitian. Saudara, di tahun 2013
pemerintah membuat satu penelitian bagaimana sikap antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Di tahun 2013, para tetangga yang kebanyakan tinggal di flat, orang tua-tua di Singapura tinggal di flat, itu masih saling menyapa 97% di tahun 2013. 5 tahun kemudian di 2018 saling menyapa itu menurun menjadi 94,4%. Indikasi ini menunjukkan bahwa ya orang semakin cuek. Ya, kalau tadinya masih nyapa, masih memberi salam, sekarang orang lebih peduli dengan dirinya sendiri. Orang mungkin lebih ya pakai ini ya sekarang. Nah, dulu di tahun 2013 dilakukan penelitian, penghuni flat yang saling mengawasi di Singapura di tahun 2013 44,6%. Penelitian dilakukan kembali di 2018, jadi 5 tahun kemudian menurun menjadi 37,8%. Apa itu, saudara? Artinya adalah orang di Singapura semakin hari semakin cuek, semakin gak peduli dengan sesamanya. Masing-masing lebih berpusat pada dirinya sendiri. Dan dari penelitian, saudara, 3 dari 10 orang di Singapura mengalami kesepian, mengalami loneliness, merasa terasing, terisolasi, terabaikan. Orang bisa merasa kesepian di tengah-tengah kerumunan orang karena tidak ada yang ngajak ngomong, tidak ada yang menyapa. Itulah realita kehidupan di negara yang sudah maju. Saudara-saudara, kita semua tidak ingin mengalami kematian yang seperti itu. Karena itu, apa yang saudara dan saya harus lakukan, khususnya kita sebagai orang usia lanjut. Di Singapura dilakukan penelitian, berapa sih banyaknya orang tua yang mau tinggal sama anaknya. Di 2013 dilakukan penelitian, 33,2% orang tua mau tinggal dengan anaknya. 10 tahun kemudian di 2023 jumlah itu tidak bertambah banyak. Tetapi tetap yaitu 33,2%. Artinya saudara, sisanya tetap memilih untuk tidak tinggal dengan anak. Mengapa orang usia lanjut memilih untuk tidak tinggal dengan anak? Oh, banyak sebabnya, saudara. Dari 37 kasus yang pada tahun 2023 itu ditemukan mati sendirian dan membusuk. Dari 37 orang itu yang latar belakangnya adalah orang Chinese 84,6%. Yang latar belakang keluarganya itu orang Melayu 9,6%. Dan yang latar belakangnya orang India itu 1,3%. Nah, ini membuat pemerintah menganalisa kenapa orang Chinese kebanyakan memilih untuk tinggal sendiri, tidak dengan anaknya. Saudara, karena ada mungkin satu filosofi yang dianut oleh orang Chinese. Nggak mau ngerepoti anak, nggak mau menjadi beban, masih mandiri, menunjukkan kemerdekaan, independensi. Saya masih bisa apa-apa sendiri, ya. Dan saya tidak mau diatur oleh anak. Dan menjaga privasi saya, ini hidupku, aku sih ngatur sendiri. Mungkin ini hal-hal yang membuat orang usia lanjut memilih hidup sendiri. Dari penelitian memang diketahui banyak orang usia lanjut itu hidup sendiri karena memang sendirian. Mereka single, tidak menikah, sehingga mereka tidak punya pasangan, tidak punya anak-anak. Nah, mereka yang kemudian juga memilih hidup sendiri, mungkin pernah berkeluarga,
mungkin punya pasangan dan anak-anak, tapi sudah bercerai. Hubungan mereka sudah sama sekali tidak ada. Bahkan ada di dalam kasus itu diceritakan seorang bapak yang usianya sekarang 80, 40 tahun tidak pernah berhubungan dengan saudaranya. Punya saudara kandung tapi tidak pernah berhubungan. Jadi bagaimana saudara? Supaya kita ini di dalam usia lanjut kita bisa menjalani hidup dengan baik, tidak mati sendirian dan sampai membusuk, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-10 sebagai berikut. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Karena itu, saudara, mari di usia lanjut kita, saudara dan saya sebagai orang usia lanjut yang memilih untuk tinggal sendiri, mungkin karena saudara tadi mau mempertahankan kebebasan, privacy, saudara tidak mau ngerepoti anak, ya. Saudara, kita harus memelihara relasi yang baik. Pertama, relasi kita dengan Tuhan. Kemudian relasi kita dengan sesama kita. Itu sebabnya dengan tetangga, saudara dan saya harus bisa membina hubungan yang baik. Relasi dengan anak, mantu, cucu, saudara, teman harus dibina. Kalau kita tidak mau mati sendirian dan membusuk. Karena itu, saudara, mari kita pikirkan hal itu. Dan kalau selama ini relasi kita kurang baik, mari kita perbaiki. Karena kita tidak dapat hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain. Janganlah kita sebagai orang usia lanjut keras hati. Tetapi kepada anak-anak saya juga menghimbau. Kalau orang tua kalian hidup sendiri, kalian harus meluangkan waktu untuk menjenguk mereka. Paling tidak bisa ber-WA ria, bertelepon ria. Ya, ada teman saya, anaknya di Jepang, tapi anaknya tiap hari menelpon mamanya di Surabaya karena ingin tahu bagaimana kabarnya. Dan puji Tuhan, mamanya juga ada caregiver yang menyertai. Kalau saudara betul-betul hidup sendiri, saudara harus membina hubungan yang baik dengan tetangga, dengan orang-orang yang dekat. Ada teman saya yang lain lagi, anaknya di luar negeri, dia memasang CCTV untuk bisa melihat gerak-gerik ayahnya yang hidup sendiri di usia lanjut. Jadi, saudara, mari kita pikirkan hal ini. Kita semua satu hari pasti mati, tapi saudara dan saya pasti tidak mau mati sendirian dan sampai membusuk. Karena itu mari kita membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Kiranya kali ini masalah ini boleh kita pikirkan bersama-sama. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan tolong kami orang usia lanjut, kami tidak boleh semau kami sendiri dan kami tidak boleh sombong. Kalau kami memang harus tinggal bersama dengan orang lain, kiranya Tuhan memberi hati kepada kami, kerendahan hati untuk belajar tinggal bersama dengan anak. Tapi kalau kami tinggal sendiri, kami harus belajar membina hubungan yang baik dengan tetangga kami. Tolonglah kami, Tuhan. Kami mohon semuanya dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bye-bye.